Pengalaman paling menarik tentunya pengalaman yang tidak semua orang bisa merasakan, bisa merumput di negara orang, kemudian pada saat itu kompetisi di negara itu menjadi kompetisi terbaik di dunia, yaitu Italia, bermain di kompetisi Primavera dan ketemu dengan pemain-pemain bintang yang sampai saat sekarang masih menjadi pujaan, salah satunya Del Piero. Momen terburuk artinya saya hampir mengakhiri karir di sepak bola ketika mengalami cedera lutut pada saat Piala Asia di Abu Dhabi, dicederai oleh nomor punggung 10 dari Qatar, namanya Ahmed Al-Tayani. Setelah itu hampir satu musim atau 1 tahun saya harus menonton sepak bola hanya melalui tribun. Tim nasional adalah pencapaian tertinggi dari semua pemain sepak bola. Kita merangkai atau melewati anak tangga satu persatu dari level yang paling bawah, kelompok usia sekolah sepak bola, antar daerah, provinsi, tingkat nasional, kemudian terpanggil ke tim nasional kelompok umur sampai ke level senior, dan tentunya tetap berkarir di klub profesional. Ada beberapa pelatih yang mempengaruhi karir sepak bola saya, mulai dari yang paling basic di sekolah sepak bola ataupun di daerah asal Sumatera Barat, Padang, adalah pelatih Kawakan Suhan Manimam. Kemudian masuk di level nasional ada Danur Windo, kemudian masuk ke level internasional di Italia ada Romano Mate, Torgrip, dan yang terakhir adalah bagaimana bisa bergabung dengan tim nasional senior dengan beberapa pelatih kawakan, mulai dari Nandar Iskandar, kemudian kembali ke Danur Windo. Pada saat menjadi aktif sebagai pemain, tipe striker yang paling sulit atau paling tidak disukai adalah striker yang banyak berlari, kemudian punya trik atau kecerdikan atau kelicikan. Salah satunya adalah teman sendiri, Kurniawan Dwi Yulianto. Dan sebenarnya ada pemain lain juga yang secara keseluruhan punya kelebihan tidak dalam hal teknik, tapi pemain ini sangat pintar dalam menempatkan posisi sebagai striker, yaitu Jackson F. Tiago. Selama berkarir di sepak bola, ada tandem yang selalu boleh dibilang punya chemistry baik, mulai dari karir bersama tim nasional junior sampai ke level senior, yaitu Eko Purjianto, sekamar mulai dari level paling di bawah sampai di senior, walaupun di senior tidak sempat bermain bersama karena Eko mengalami cedera. Di era sebelum saya ada Heri Kiswanto. Pada era saya ya kurang lebih ada Eko Purjanto, ada Aples Tekwari, dan setelah era saya ada Ricardo Salampesi. Hingga saat ini saya belum melihat potensi lain yang menurut saya cukup baik dalam hal posisi sebagai pemain belakang. Ambisi terbesar adalah bagaimana bisa berkarir di sepak bola, kemudian menjadi pelatih kepala di tim nasional Indonesia. Penyesalan terbesar tidak sebenarnya, karena
kalaupun ada kisah jelek di masa karir, cedera bersama tim nasional, artinya saya mengalami cedera, kejadian pahit dalam masa menjadi pejuang bangsa. Selain aktif di sebagai operator kompetisi bersama PT Gelora Trisula Semesta GTS, juga menjadi salah satu pandit di televisi swasta. Kemudian sebelum ini juga sempat masih menjadi technical director di salah satu sekolah sepak bola. Selebihnya lebih banyak bersama keluarga dan bermain bersama anak-anak. Kita harus jujur, 1 tahun yang lalu ketika dijatuhkan sanksi oleh FIFA, kemudian berawal dari sanksi pemerintah terhadap federasi, sepak bola berada pada titik nadir yang paling bawah. Pada saat itu saya menjadi salah satu asisten di kepelatihan tim nasional U16 dan U19 yang harus dibubarkan menjelang turnamen AFF. Dampak lain yang terjadi saat itu adalah efek yang tidak disadari oleh semua stakeholder adalah menurunnya minat anak-anak terutama untuk bermain sepak bola. Buktinya adalah hampir 30% siswa sekolah sepak bola yang ada di Jabodetabek itu mengalami penurunan. Apakah alasannya keluar karena alasan sekolah, malas, atau liburan berkelanjutan, tapi secara tidak langsung dampak ini terlihat, terasa, bahkan yang kita tidak sadari ke semua daerah di Indonesia. Hampir boleh dikatakan tidak ada kegiatan sepak bola, karena selama ini di daerah itu yang menggerakkan sepak bola adalah perpanjangan tangan PSSI, yaitu Asprof sampai ke Askot atau Ascap. Nah, tanpa lembaga ini otomatis sepak bola hilang. Kemudian muncullah ide turnamen, walaupun hanya bersifat memberikan tontonan, kemudian hanya melibatkan tim papan atas atau tim-tim yang paling tinggi. Animo itu mulai pelan-pelan naik, tapi tidak signifikan karena belum menyentuh lapisan terbawah. Kemudian muncul ide kompetisi yang digelar secara keseluruhan sampai akhir tahun, maka pelan namun berjalan dengan ritme yang baik, bahwa sepak bola mulai hidup kembali sampai ke daerah. Bakat yang dimiliki anak-anak Indonesia cukup besar, tapi bakat tidak cukup untuk menjadikan anak-anak menjadi pemain hebat. Oleh karena itu dibutuhkan pelatih hebat, karena pemain hebat harus dilatih oleh pelatih hebat agar kualitas dia meningkat. Butuh sarana prasarana juga yang memadai, kemudian butuh dukungan semua lapisan. Pengurus PSSI bukanlah hal yang harus diminati, tapi kalau itu menjadi keinginan masyarakat sepak bola, saya akan lakukan. Tapi secara pribadi saya tidak pernah ingin memaksakan diri menjadi pengurus, karena saat ini saya tahu potensi saya, kemudian kapasitas saya yang masih belajar dan belajar. Memperbaiki hubungan PSSI dengan pemerintah sama halnya dengan kita berupaya memperbaiki hubungan orang tua dengan anak yang lagi bertikai. Perlu saling menyadari bahwa mempunyai tujuan yang mulia untuk memajukan sepak bola tanah air. Kemudian harus berjiwa terbuka untuk saling
introspeksi diri bahwa ada hal positif dan negatif yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Tanpa pemerintah, saya pikir PSSI juga tidak bisa berdiri sendiri, karena kita ada di negara yang punya kedaulatan dan punya pemerintahan. Tapi untuk melakukan kegiatan sepak bola tentunya harus orang-orang yang mempunyai kapabilitas dan memang mempunyai background dalam hal sepak bola. Dalam dua hal ini harus punya kesatuan visi dan misi. Komitmen yang pernah ditandatangani antara pemerintah dengan PSSI pada masa Bapak SBY, saya pikir itu bisa dilanjutkan karena pemerintah punya tanggung jawab besar terhadap penyediaan sarana prasarana, di mana anak-anak Indonesia bisa bermain sepak bola dengan layak, kemudian punya lapangan yang banyak dan bisa dipakai oleh siapapun, kalaupun tidak dengan gratis, dengan biaya yang murah. PSSI juga harus meningkatkan kualitasnya, baik dalam hal sumber daya manusia, kepelatihan, memperbanyak pelatih-pelatih yang punya sertifikat AFC, kemudian melakukan kepelatihan wasit, memperbanyak wasit, sehingga di tingkat yang terbawah wasit tidak sulit lagi dicari. Kemudian bagaimana memperbaiki manajemen di federasi tersebut, sehingga apa yang dicita-citakan bersama bertemu di satu titik, berjalan beriringan dengan tujuan yang sama. Berlatih, disiplin, nutrisi, ibadah, berjuang. Juara adalah komplimen dari semua usaha yang dilakukan, karena tanpa juara pun kita juga bisa menjadi pemenang.